Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas tentang analisa candlestick. Bagi teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan analisa candlestick secara lebih lengkap, kalian bisa kunjungi website saya planktontrader.com. Kalian klik saja Plankton Trader di Google ya. Ketik Plankton Trader, nanti akan muncul website saya, atau kalian bisa langsung ke alamat planktontrader.com. Oke, di sini bisa kalian dapatkan analisis candlestick di bagian sini ya. Kalian klik aja di sini. Di sini lebih lengkap dari di YouTube karena di sini saya sertakan sudah feedbacknya ya. Jadi feedback seperti ini ya. Feedback analisisnya gimana pada saat konsolidasi, dimulai dengan gagalnya reversal pattern dan segala jenis pressure ya. Jadi pada konsolidasi cari open posisi di support ataupun di resisten. Sesuaikan saja rentang konsolidasinya ya. Tapi kalau konsolidasi biasanya nggak perlu rentang, kita tahu bahwa setelah candle bullish akan terjadi bearish, begitu sebaliknya setelah bearish akan terjadi bullish. Nah, di sini waspada apa ini perlu kalian ketahui juga pada area-area seperti ini ya. Nah, di sini ada video juga, kemudian ada gambar, jadi di sini lebih lengkap ya. Kemudian di sini juga ada ebook, ebooknya ada berbayar, ada gratis. Kalian bisa klik ebook gratis, di sini kalian bisa download teknik retracement, teknik breakout, dan teknik door theory atau higher high higher low kayak gitu. Kemudian jangan lupa komentarnya ya. Dan masih ada beberapa ebook trading yang belum saya posting di sini gratis juga. Dan ada yang berbayar ebooknya ini 300.000 rupiah ya. Ini cukup kecil jika dibandingkan dengan kalian yang sudah loss ya. Karena saya yakin orang-orang yang mencari teknik trading yang seperti ini, dia itu sudah mengalami sebuah kegagalan ya. Jadi dia harus loss dulu, kemudian setelah loss baru sadar bahwa trading itu sulit dan dia akan mencari teknik-teknik yang bagus ya, atau pembelajaran yang memang benar-benar bisa membuat kita profit konsisten kayak gitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman ke dalam pembahasan biar nggak terlalu panjang ya. Saya lupa biasanya ini. Oke, kita langsung bahas teman-teman. Di sini kurang lebih ada sekitar 23 candle. Kalau dihitung menitan ini durasinya 23 menit ya. Nah, teknik trading yang akan saya bahas di sini ya. Ini berguna untuk di saham bisa, di forex bisa, di kripto bisa ya. Di segala jenis broker dan segala jenis time frame. Tinggal kalian sesuaikan saja kondisi marketnya, kemudian tekniknya apa ya. Teknik ini seperti engulfing, seperti selling pressure, buying pressure, momentum, kemudian ada lagi candle-candle seperti doji ya. Jadi pemahaman terhadap candle itu namanya teknik ya. Oke, kita langsung aja teman-teman. Ini nomor bullish ada di atas, nomor bearish ada di bagian bawah. Pesan saya, kalau kalian trading menggunakan teknik seperti ini di forex itu usahakan candlesticknya ini cari yang 1 minggu ataupun 1 bulan ya. Karena kalau di time frame daily biasanya tidak terlalu signifikan pergerakan pipsnya. Jadi cari yang sebulan kayak gitu. Kalian kalau ketemu candle ini kan udah lost momentum ya. Ini adalah inverted bullish hammer di akhir trend, dimana di sini condong marketnya tidak terlalu kuat dan ini akan menghasilkan bearish. Kayaknya kalau tidak salah ini sama seperti yang saya lihat di Bitcoin ya. Kalau kalian lihat Bitcoin di time frame mingguan ya, mingguan atau bulanan saya lupa itu. Sana ada inverted bullish hammer ya. Dan itu adalah inverted bullish hammer palsu di akhir uptrend, dimana dia adalah
loss momentum ya. Jadi dia akan muncul candle bearish setelahnya. Kalian bisa lihat di Bitcoin juga itu, Bitcoin USD kalau nggak salah ya, atau BTC USD kayak gitu. Oke, kita mulai nomor satu. Intermezzonya jangan lama-lama ya. Oke, nomor satu itu bullish hammer ya. Seperti yang kita ketahui, bullish hammer itu adalah merupakan salah satu indikasi buying pressure ya. Tetapi lihat kondisinya di mana ya. Sekarang ini kondisinya dia ada di deviasi 2. Dan di sini sepertinya sebelumnya terjadi uptrend ya. Nah, ini bisa jadi adalah loss momentum. Sama dengan ini ya, nomor 9. Saya belum bahas ya. Ini langsung coba sekedar pembanding saja ya. Nanti kita bahas nomor 9 ini. Ini nomor 1 ini adalah bullish hammer. Dia harusnya menghasilkan candle bullish ya. Tetapi lihat-lihat juga kondisinya di mana. Karena kalau dia sudah ada di area deviasi 2, hanya ada dua pilihan. Di sana dia akan strong dan atau dia akan loss momentum. Sama dengan inverted bullish hammer ya. Kalau di sini sudah bullish, maka ini adalah hammer dengan kepala datar. Hati-hati lokasinya di deviasi 2, hati-hati candlenya akan bearish. Nah, di sini kalian bisa lihat candlenya nomor 2 ini tidak signifikan bullish ya. Kenapa begitu? Karena memang ini adalah ciri dari loss momentum di akhir trend ya. Jadi jangan tertipu dengan bullish hammer seperti ini. Kalian harus cari bullish hammer setelah retracement ya. Minimal candle kedua bullish setelah retracement bearish ya. Kalian baru bisa percaya bullish hammer. Dan pastikan trennya juga ada. Kalau ranging juga ragu-ragu ini ya nanti. Nah, ternyata nomor 2 itu hasilnya kayak gitu ya. Kita anggap sebagai dragonfly doji ya, atau doji bullish dragonfly doji di sini bisa. Nah, kenapa di sini tidak bullish besar ya? Karena di sini udah loss momentum. Kepala datar ini adalah resisten. Maka nomor 2 ini artinya di sini nggak ada tekanan bullish atau bullish itu sudah gagal di sini ya. Karena dia seperti ini hasilnya. Dan di sini padahal areanya strong trend. Nah, oleh sebab itu di candle nomor 3 kita bisa langsung open posisi sell ya. Kenapa begitu? Karena di sini kita melihat bahwa ini adalah selling pressure. Kalian lihat di sini 20 EMA. Sorry ya, tadi EMA-nya lupa ya. 20 EMA belum terlalu kuat ya karena dia belum memotong 100 EMA. Sorry, bukan 100 EMA. Di sini saya salah ini ya. Ini salah pewarnaan saya ini ya. Ini adalah middle Bollinger Band teman-teman ya. Seperti yang kalian lihat, EMA ini masih berada di di bawah middle Bollinger Band. Ini yang hijau ini, sorry, harusnya ini warnanya ungu ya. Tapi saya di sini salah kasih warna di sini rasanya. Ini adalah middle Bollinger Band. Nah, ketika 20 EMA belum di atas middle Bollinger Band, itu artinya dia masih dalam keadaan yang lemah trennya ya. Makanya bisa terjadi nomor 3 ini. Oke, setelah nomor 3, maka kita tahu bahwa di sana kemungkinan akan terjadi apa ini? Karena di sini kan candlenya ini membentuk seperti evening star ya kan. Tetapi evening star di seperti ini tidaklah bagus. Kenapa? Karena dia tidak menembus ekor doji ya. Dimana ini nomor 2 ini adalah signifikan candle dan ini juga support ya. Jadi kalau ada bearish di sini, maka bisa jadi dia akan bullish di sini ya. Kita nggak tahu. Jadi di sini saya nggak sarankan open posisi sell pada nomor 4. Oke. Nomor 1, 2, 3 dan 4 ini sekarang sebenarnya nomor 1, 2 dan 3 juga kita bisa gabung ya. Di sini kalau digabung hasilnya adalah doji ya, teman-teman ya. Nah, doji ini adalah ciri-ciri ranging bisa jadi karena ekor atas dan bawahnya adalah support dan resisten. Nah, ketika nomor 4 ini seperti ini candlenya pada kondisi yang seperti ini ya, maka di sini sebenarnya kita tahu bahwa
1, 2, 3 ini adalah posisi ranging. Karena kenapa? Karena di sini doji. Ketika di sini doji, maka ujungnya supportnya di sini dan ekor atasnya di sini. Nah, sebuah doji itu biasanya setengah dari ekor-ekornya ini adalah support resisten. Ya, di sini bisa jadi support, di sini bisa jadi resisten. Lihat apa yang terjadi di nomor 4. Dia mantul dari resisten ya, turun ke support, stop di support ya. Nah, ini artinya apa? Artinya di sini evening star ini yang harusnya kuat ya, dia harus sell turun, malah tidak menembus support candle nomor 2 dan juga nomor 1 ya. Bahkan nomor 2 aja nggak ditembus ya. Artinya di sini kemungkinan adalah retracement dan loss momentum ya. Jadi di sini adalah evening star yang sebagai retracement. Jadi evening star gagal seperti itu ya. Maka di nomor 5 itu kita bisa open posisi buy. Tentunya kalau bisa kita open posisi buy di area di sini ya, di area ujung dari ekor nomor 1 ini, bullish hammer ini. Karena ujungnya ini adalah support, teman-teman ya. Kita tahu di sini ada uptrend sebelumnya, maka waspada retracement seperti ini. Jadi disinilah support yang harus kita buy ya. Kemudian nomor 5 itu hasilnya adalah candle bullish ya. Kalian yang udah sering mendengarkan analisis saya pasti paham ya, karena di sini area adalah ranging market ya. Karena doji 1 2 3, kemungkinan 1 2 3 berikutnya adalah doji, ataupun kalau ada trend dia nggak membuat doji. Berarti kalau ini nomor 5 itu adalah bullish seperti ini, maka di sini saya juga ragu untuk open posisi buy, teman-teman. Kenapa? Karena bisa jadi di sini adalah doji juga. Nah, tetapi kita tunggu ya. Ini adalah analisa yang sulit di nomor 5 ini. Kenapa? Karena di atas resisten, di bawah support, ya kan? Ini ada di tengah-tengah. Kondisinya dalam 4 candle sebelumnya ini adalah ranging. Maka kita tunggu nomor 6. Nah, nomor 6 ini dia memberikan indikasi higher high, higher low, ya kan? Nah, ternyata nomor 6 ini bullish. Berarti di sini ini enggak terjadi lagi ranging, karena kalau 1 2 3 itu doji, maka 4 5 6 harusnya doji untuk bisa dikonfirmasi sebagai ranging penerusannya. Ternyata nomor 6 ini bullish atau close di atas ini ya. Maka di sana sebenarnya bisa di open posisi buy ya. Sini bisa open posisi buy. Cuma karena closingnya di sini kan masih ada kemungkinan dia turun di sini, ya kan? Karena ini candlenya kan seperti itu, wick atas wick bawah. Kemudian ini nggak ditembus juga dengan signifikan ya. Jadi bagaimana kita tahu ini udah ditembus, ya kan? Maka di sini kita tunggu. Tapi berdasarkan analisa kenapa ini bullish ya, karena seperti itu ya. Mungkin pada saat live trading kita nggak akan bisa berpikir terlalu cepat kalau tidak pernah latihan ya. Di sini ranging dan di sini akhir dari ranging karena tidak membuat doji lagi ke bawah ya. Berarti dia akan ke atas karena ranging sudah berakhir di nomor 6 ini. Nah, mungkin kita nggak akan bisa berpikir seperti itu. Mungkin kita akan melihat di sini closingnya ya. Candlenya kita lihat wick atas wick bawah, kita anggap lemah. Kemudian closingnya di sini tidak menembus ini resistennya ya. Jadi kita ragu-ragu di sini, siapa tahu di sini bisa jadi bearish. Kita nggak tahu karena di sini resisten. Dan ternyata nomor 7 bullish ya. Artinya ini mengkonfirmasi bahwa ini adalah tekanan kuat ya. Kalau ini lemah tekanannya, di sini dia udah bearish. Tapi kenapa dia bullish? Karena memang ini kuat. Dia dari area support ya. Jadi ranging di sini udah selesai. Ini nomor 7 konfirmasi, nomor 8 kita bisa open posisi buy ya. Tentunya di nomor 8 itu kita tahu bahwa di sini ini ada level ya. Di sini ada level support juga. Di sini juga ada. Nah, sini bisa kita open posisi buy dengan acuan bahwa ini adalah strong trend ya. Penerusan tren ini, retracement lanjut di sini. Oke, kita baca dulu yang sudah saya tulis ya. Saya lupa baca di sini breakout ya. Kenapa? Karena dia strong. Kemudian di sini ranging ya, konteksnya ranging ini udah ya. Oke, kita lanjut aja udah. Nomor 8 ini candlenya udah lemah ya. Di sini kita lihat
di sini bahaya ini biasanya, karena ini seperti ini ya. Tapi kalau di sini strong, ini yang terjadi itu ya. Perhatikan di mana kalian entry. Kalau ini ranging, jangan entry di sini. Tapi karena ini areanya strong, maka kita bisa entry di sini. Tapi di sini juga saya nggak sarankan ya. Kenapa? Karena memang ya seperti itu. Kadang-kadang di sini bisa jadi stall dan di sini bearish, kita nggak tahu. Mungkin kita siapa tahu ya, kita nggak baca kondisi marketnya. Jadi kita open sell di sini malah jadi bullish. Jadi rawan juga di sana. Oke, nomor 8 itu candlenya adalah retracement bullish ya, adalah ciri strong trend breakout ya. Jadi di sini nomor 8 ini kan, kalau ini nomor 7 breakout, berarti nomor 8 harusnya retracement bearish kalau dia trennya nggak strong ya. Jadi kalau trennya nggak strong, di sini bearish teman-teman ya. Kenapa begitu? Di sini baru bullish, dan bullishnya nggak akan kayak gini. Kenapa? Karena kalau tekanan nggak strong atau normal, berarti di sini harus ada bearish ya. Jadi dia harus ada retracement bullish bearish sebagai retracement. Nah, di sini karena dia strong, di sini bisa jadi adalah bullish ya. Ini padahal retracement. Maka di sini dia diteruskan. Kemudian inverted bullish hammer di akhir uptrend adalah penipuan ya. Ini bahayanya di sana. Jadi setelah nomor 8 kayak gitu, hati-hati menggunakan bullish hammer di nomor 9 ya. Inverted bullish hammer. Kenapa? Karena ekornya ini bisa jadi selling pressure ketika dia di akhir uptrend. Ada nggak dia di akhir uptrend? Mungkin ya. Kenapa? Karena di sini sudah ada bullish ya. Jadi ini bisa jadi akhir. Kemudian juga perhatikan nomor 8 ini, saya katakan tadi itu stall ya. Karena dia closing tidak melebihi ekor nomor 7. Nah, itu juga jadi ciri. Nah, seperti inilah yang bisa menjadi tentatif breakout ya. Jadi sini dia tentatif pura-pura ya, dan akhirnya terjadi fake breakout kayak gitu ya. Oke, nomor 9 ini inverted bullish hammer di akhir uptrend ya. Cenderung dia penipuan ya, atau faking ya. Karena di sini kalau kita lihat di sini ada round number ya. Ternyata itu yang digunakan untuk fake-nya. Fake-nya ini maksudnya dia pura-pura nembus round number, kemudian dia balik lagi gitu ya. Karena kalau inverted bullish hammer itu harusnya dia bisa strong ya di sini. Tapi jangan lupa di sini ada loss momentum ya. Kembali lagi pelajari konsep dasar loss momentum ya. Banyak ada candle bullish itu bisa jadi ciri loss momentum ya. Candlenya bullish besar-besar juga bisa jadi ciri loss momentum ya. Seperti itu. Oke, ternyata ini kalau kita ketemu ini ya di Bitcoin ya. Di Bitcoin ini mingguan kalau nggak salah ini ketemu yang namanya inverted bullish hammer yang tidak menembus resisten ya. Kalau ini menembus tapi dia sebelumnya ini loss momentum ya. Maka di sini bisa di open posisi sell dengan menganggap ini palsu ya. Nah, terjadilah bearish engulfing. Hati-hati menggunakan bearish engulfing seperti ini ya. Karena kita nggak tahu di sini tekanannya strong ya, bisa jadi sini bisa jadi bullish kalau dia mau konsolidasi di area sini. Dan ternyata dia membuat sebuah doji. Nah, ini hati-hati. Karena nomor 11 itu doji dengan ekor bawah lebih panjang ya. Maka kita bisa simpulkan bahwa di sini bearish engulfing nggak valid ya, karena harusnya di sini bearish ya, harusnya di sini bearish menembus deviasi 1, malah dia doji. Berarti doji ini bisa jadi buying pressure karena ini juga terlihat strong ya, tapi bisa jadi selling pressure. Kenapa? Karena di sini bearish engulfing. Jadi kita itu seolah-olah ini seperti buah si malakama ya. Ini hati-hati, ini belum pasti ya, karena tekanannya masih ada uptrend. Nah, barulah di nomor 2 ini kita bisa sedikit mengkonfirmasi ya. Karena kenapa? Kalau di sini uptrend, maka di sini harusnya bullish teman-teman ya. Harusnya bullish di sini. Karena dia udah dapat rejection dari
deviasi 1. Kalian lihat di sini deviasi 1 kena turun, kemudian dia atas close doji ya. Ini bisa jadi buying pressure jika strong trend. Tapi kalau strong trend di sini kan kita deteksi loss momentum ya kan. Nah, nomor 12 ini kita tunggu, ternyata doji dengan ekor yang panjang di atas sekarang ya. Karena doji ini indecision, ini juga indecision ya. Jadi kalau kita baca ini nomor 12 ini, kenapa kita bisa sell di sini? Karena dia balik ke sini ya. Yang namanya bearish engulfing ini ya. Dan di sini ada round number. Karena di sini adalah doji. Masih bisa sell di sana. Karena ini indecision ya, ragu-ragu juga. Kalau di sini bearish kecil ya, hati-hati dia atas. Kalau ini juga hati-hati ya. Tapi di sini kalau dilihat candlenya ini ya, loss momentum, kemudian opening di sini, closing di sini ya. Candlenya ini adalah bearish, kemudian doji dengan ekor panjang ya. Nah, ini adalah support, ini adalah resisten di sini. Sini adalah resisten. Nah, lihat kalian di mana dia sell di sini ya. Ketika di resisten ini, di area sini, dia turun lagi. Itu. Dan kalau bisa dibilang ini dojinya ini nomor 11 ini adalah udah ranging ya. Kenapa? Karena dia itu sudah nembus deviasi 1, kemudian dia balik lagi close sebagai doji. Ini artinya ya nggak ada di sini seller dan buyer, di sini ada ranging. Di sini pertarungan ya. Maka di sini 11 dan 12 ini rejeksi kuat ekor atas doji setelah bearish engulfing ya. Di sini rejection. Tapi di sini saya ragu ya kalau rejection ini. Karena kenapa? Karena di sini bisa jadi area support ya. Mengingat ini doji ya. Doji yang ekornya support. Nah, di sini makanya saya nggak open posisi sell ya, karena saya ragu dia ke atas. Tapi kalau analisanya pas itu live trading ya, pas kita langsung, ini akan susah di sini ya berpikirnya ya. Ini buying pressure atau selling pressure ya. Jadi serba salah di sini kita. Ya kita tunggu ini ya. Tapi ini terjadi bearish karena ini. Di sini udah gagal bearishnya ya. Kemudian di sini dia harusnya bullish kan. Nah, ternyata dia doji lagi, selling pressure di sini. Karena di sini ada bearish engulfing. Makanya di sini langsung meluncur ke bawah ya. Kalau nggak salah saya pernah bahas SCI ini adalah contoh SCI ya. Di ebook trading gratis kalian bisa lihat doji ya kan. Nah, di sini ada pressure. Tuh. Pressure ini adalah ciri-ciri SCI. Ketika di sini ada selling pressure lagi. Karena kenapa? Karena ini doji ya. Ketika ini dojinya seperti ini, maka dia bisa selling pressure. Makanya di sini akan candlenya besar. Oke, itu nomor 13 ya. Sorry, nomor 13 ini salah nomornya. Oke. Nah, setelah nomor 13 maka kita bisa open posisi sell lagi. Kenapa? Karena ini udah jelas ya. Bearish engulfing, retracement 2 candle, selling pressure, breakout. Yang di breakout adalah 20 EMA dan 100 EMA middle Bollinger Band ya, sorry. Maka di sini 20 EMA kita bisa jadikan acuan sell. Karena di sini nggak ada tanda-tanda buying pressure ya. Dia itu dari sini buying pressure ini adalah significant support ya. Maka dia akan mencari support signifikan, baru dia bisa bullish di sini. Nah, setelah nomor 14 ini hati-hati ya, karena ini kondisinya dia sebelumnya kan uptrend ya kan. Kalau sehabis uptrend biasanya dia ranging. Dan kalau udah kena support kayak gini, hati-hati
kepala datar ini nomor 14, hammer shooting star ya. Tidak menembus sebuah level di sini ya, karena levelnya ada di bawahnya dan di atasnya. Jadi di sini akan terjadi konsolidasi, maka dia terjadi bullish. Dan kepala datar nomor 14 ini adalah ciri-ciri support ya. Sama seperti kepala datar di nomor 1 ini ya, resisten. Sini ada support. Lihat terjadi apa yang terjadi di kepala datar nomor 1 ini. Nah, tarik garis lurus. Nah, resisten ya. Dia jadi resisten. Candlenya ini yang breakout besar ya. Makanya itu kepala datar itu tidak boleh dianggap remeh ya. Bukan kepala manusia ya. Kepala candle ya, maksud saya kepalanya ini closingnya maksudnya datar gitu ya. Kan ada ekor, ini kan datar ya, langsung nggak ada ekornya gitu. Berarti kan dia bisa jadi langsung close di support ya atau resisten. Itu bisa jadi ciri-ciri seperti itu ya, support. Maka nomor 15 bullish. Kemudian di sini kita tahu bahwa nomor 15 akan terjadi ranging. Seperti saya sering jelaskan, jika price terjebak di antara 2 IMA kayak gini ya, 20 IMA, 50 IMA, dan IMA-nya itu datar-datar, maka bisa terjadi yang namanya konsolidasi kayak gitu, karena dia terhimpit di sana. Nggak ada tren ya, karena nomor 15 ini juga kalau dikatakan ini ekor atas, ekor bawah, itu candle yang tidak terlalu kuat, dia tidak menembus ekor nomor 14, ekor atasnya untuk bullish. Maka nomor 15 14 ini adalah doji juga nih. Opening closing nih kalian bisa lihat doji ya. Kalian harus paham cara penggabungan candle ya. Tuh doji, supportnya di sini ya. Tuh candlenya besar nanti. Cara penggabungan candle ada yang nanya, kalian bisa lihat di playlist saya itu di bagian ebook ya, ebook trading PDF itu ada video tentang cara menggabungkan candle, bagaimana cara menggabungkan 100 candle, 50 candle, 70 candle, 2 candle, 5 candle, itu sama semuanya ya. Tinggal menghitung tinggal menggabungkan opening dan closing price dan mengukur seberapa tinggi dan seberapa rendah dia pernah turun, gitu aja. Oke, nomor 16 kita bisa sell di sana. Karena memang kondisinya downtrend ya. Kemudian setelah sell nomor 16, nah nomor 16 gimana? Ini juga doji ya, karena wick atas, wick bawah digabung dua juga doji, maka hati-hati. Di sini bisa terjadi bullish karena terjadi konsolidasi. Nah, ternyata nomor 17 apa? Kepala datar lagi, bullish ya. Dan dia tidak menembus ekor ataupun di atasnya ini ada level middle Bollinger Band ya, kepala datar. Nah, ini bisa jadi support, resisten ya. 17 kepala datar. Ini adalah yang kena resisten di sini ya. Tuh. Nomor 1 ini spesifik kan, setengah bodinya adalah merupakan SNR. Makanya di sini terbitlah SNR di nomor 17 ya. Ini harus kalian hubungkan, di mana mencari SNR kuat itu kalian cari candle-candle SCI ya, atau candle-candle SCI itu adalah singkatan dari Significant Candle Identification ya. Jadi kalian harus mengidentifikasi candle-candle yang signifikan. Nih, ujungnya adalah resisten, SNR ya, bisa jadi support, resisten, tergantung. Kalau dia udah dilewati maka dia jadi resisten. Kalau dia belum dilewati maka dia jadi support kayak gitu ya. Kemudian setengah bodinya SNR. Di sini di setengah ekornya SNR. Kemudian di bawah ekor ujung sekali SNR. Itu ya. Nah, nomor 17 terjadilah nomor 18. Boom ya. Dia jadi turun lagi karena memang ranging ya. 50 EMA udah datar. Kalian bisa lihat di nomor 15 dia pernah turun di sini. Jadi jangkauan ranging ya bisa sampai situ ya. Maka kalau di ranging market itu sebenarnya kalau di forex itu mentarget candle bulanan itu enak banget ya. Karena di sini akan bisa terjadi candle besar-besar ya. Cuma memang untuk bulanan aja periodenya ya. Kalau nanti di ranging market nyari
candle tahunan, nanti dia balik lagi ke sini ya. Jadi sesuaikan dengan candlenya. Kalau bulanan target sebulan aja udah closing ya. Jangan tunggu setahun, nanti harga akan turun ya kayak gitu ya. Ini nggak mungkin, kalau ranging ini dia akan naik lagi kayak gitu ya. Oke, nomor 18 ternyata adalah ranging ya. Ini bisa jadi kita anggap breakout juga bisa, tapi ragu-ragu ya di sana karena dia ini bisa jadi zona ranging ya. Ini bisa udah saya tuliskan 15 ujung bawahnya itu belum ditembus ya oleh 18, maka hati-hati karena di sana bisa jadi area support. Karena 14 dan 15 itu adalah doji ya. Maka terjadilah ini nomor 19 bullish. Tetapi karena nomor 18 sudah menembus ya. Ini kan bearish engulfing, dia condong kuat juga. Maka di 50%-nya juga SNR dia turun lagi ke sini. Tapi saya nggak sarankan open posisi di sini ya, karena kita nggak tahu dia bullish nanti besar di sini, kita nggak tahu. Kemudian setelah nomor 19 terjadi yang namanya apa itu? Bullish tapi kayak atasnya panjang ya. Ini kayak gravestone ya. Kita anggap gravestone doji di area support. Kondisinya ranging ya, hati-hati di sini bullish. Karena nomor 20 ternyata bullish ya. Tapi dia tidak fake breakout karena dia closing tepat di bawah, masih di bawah dari 50 EMA. 50 EMA udah di break, maka di sini terjadilah konsolidasi lagi dalam ranah yang lebih sempit ya. Ini kan ranging ranahnya di sini ya. Tuh, di sini. Kayak gitu. Nah, di 1920 sampai 22 ini, sampai 23 bahkan, ini dia sekarang konsolidasi antara 50 EMA dengan support di area sini. Tuh. Karena 14 dan 15 ini signifikan doji. Maka ekornya support. Hati-hati ya. Dalam ranging market hati-hati konsolidasi di area-area doji ya, kalau kalian tahu. Oke, ternyata nomor 21 itu bearish, nomor 22 bearish lagi, kembali ke support, nomor 23 bullish lagi karena dia konsolidasi di sini areanya. Konsolidasi area antara 50 EMA ya dengan area support di sini. Ini. Oke, itu dia teman-teman penjelasan saya. Jadi kalau di konsolidasi area kalian sell aja di resisten ya dan buy di support. Tuh lihat nih. Ini kan support. Buy di support profit, sell di resisten profit. Buy di support di sini ya. Masih bisa profit loh walaupun bearish. Tapi bisa sell di resisten. Kemudian setelah di support ini kembali lagi 23 buy di sini ya. Karena masih dalam zona konsolidasi. Kenapa nomor 22 tidak? Itu kan bearish hammer, Bang. Kenapa itu tidak dilanjutkan turun ya? Ini bearish hammer ngebreak apa? Saya kan kasih tahu kalau di yang membahas khusus bearish hammer sudah pernah saya bahas. Bearish hammer ini hammer kuat kalau dia di setengahnya ini ada level ya. Ada EMA, ada deviasi 1, deviasi 2 ya. Ini bisa jadi strong turun, tapi kalau kayak gini dia malah nggak nembus ekor-ekor ini. Marketnya ranging, EMA datar, kemudian di sini udah tahu kita ranging ya, nggak ada trend. Karena nomor 18 breakoutnya adalah breakout ranging, bukan breakout strong, maka terjadi seperti ini di sini. Oke, kayak gitu ya. Nanti lama-lama kalian akan terbiasa jika kalian sering berlatih ya. Berlatih offline dan berlatih live ya. Oke, itu dia teman-teman. Cukup lama pembahasannya. Saya rasa lebih dari 30 menit ini ya. Wah, sudah 34 menit. Dan cenderung video saya kalau lama begini ya nggak jarang yang menonton ya, tapi ya biarkan aja ya. Nanti bagi yang memang semangat belajar dia akan nonton ya. Lama-lama nanti dia akan balik lagi ke orang-orang yang udah tahu konsep-konsep saya ini. Dia pasti balik lagi. Oke, uptrend reviewnya ya. Uptrend terjadi downtrend, uptrend, downtrend. Ini uptrend, ini uptrend ya, retracement.
Kita anggap uptrend kemudian downtrend di sini. Apa yang terjadi di time frame besar? Doji ya, karena dia kembali lagi ini ke bawah ya. Ini akan jadi doji dengan ekor atas panjang, strong up, strong down. Kenapa terjadi seperti itu? Karena dalam time frame besar dia ranging. Kenapa kita bisa tahu time frame besar dia ranging? Kita bisa lihat dari susunan EMA-nya di sini. Nggak terlalu ke atas ya. Ini 20 EMA, 50 EMA, dia mulai agak datar-datar dan dia kayaknya udah ada di akhir tren ya. Dan di sini mungkin akan ranging ya. Bisa naik lagi sini, bisa turun. Oke, itu dia teman-teman, pembahasan kali ini nomor 59. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan salam trader.